Apakah hanya Rasul saja yang mesti diagungkan? Orang yang diagungkan oleh Allah min jumlati, orang yang diagungkan oleh Allah diantaranya adalah sahabat, diantaranya adalah ulama, diantaranya adalah guru-guru kita yang ada di hadapan kita semua. Maka labuda, tidak ada kata tidak. Mengagungkan adalah mengagungkan guru yang ada di hadapan kita semuanya. Betul? Betul apa betul? Kalau guru kita tidak diagungkan, maka hubungan kita akan terputus. Sehingga kita tahu semuanya dalam kitab Taslim, siapa orang yang gurunya merasa tersakiti, maka yang barakatul ilm akan terhalang dari keberkahan ilmu. Sehingga oleh karena beraneka macamnya memuliakan Rasul itu, termasuk hari ini kita bersama-sama akan berlomba. Ada lomba apa saja? Ada lomba berpidato, ada apa lagi? Baca sholawat dan lain sebagainya. Mari hari ini ikuti dengan sebaik-baiknya. Yang putra jangan malu, ikut semuanya. Ada yang sudah cari? Ya. Maka hari ini saya mewakili ibu kepala madrasah, semuanya harus menampilkan performa yang terbaik-baiknya. Apa? Demi mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niati pada hari ini hadir kita ke madrasah, ikut yang kita lomba dalam rangka wa maju azim harumatillah, mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mengagungkan Rasulullah itu bineka tunggal, bermacam-macam tujuannya bermacam-macam tujuannya sama. Sahabat memuliakannya begitu, sakit memuliakannya begini. Kita sebagai umatnya mengagungkan Rasul dengan cara yang berbeda, tapi tujuannya sama. Insya Allah waktunya bersama-sama dengan sahabat Nabi, kita akan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini orang Wahabi, ya, yang tokohnya kita paham semuanya, namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau kafirkan orang yang mengadakan maulid. Beliau musyrikkan orang yang mengadakan maulid. Beliau kufurkan orang yang mengadakan maulid dengan tema mengajak umat Islam kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah berbasis Al-Quran dan Al-Quran. Ini tokoh yang sangat dibenci oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Rasul mengatakan sendiri, nanti di akhir zaman saya khruju fi nasdin sayqanun tatazaljalu jaziratul arab min fitnatihi. Rasul mengatakan nanti akan keluar di negara Najd seorang laki-laki yang bersih, kelakuannya seperti kelakuan setan yang mengguncang tanah Arab. Orang ini akan mengguncang tanah Arab sehingga tanah Arab menjadi berantakan fitnatihi, karena fitnahnya ini orang. Siapa itu? Muhammad bin Abdul Wahab. Pahamnya disebut dengan paham Wahab. Hati-hati. Oleh karena terus sampai kapanpun, dimanapun kita rayakan peringatan baginda Rasulullah SAW. Caranya bineka tunggal, berbeda-beda tujuannya dengan cara melakukan lomba, tujuannya mau Rasul. Dengan cara berpidato, dengan cara merayakan sebuah peringatan besar-besaran, sama tujuannya. Dulu sahabat Rasul cinta kepada Rasulullah itu tidak seperti kita lomba dan seperti sekarang ini. Dulu sahabat Rasul dengan cara yang berbeda. Ada yang meminum darah Nabi dan lain sebagainya.
Nah ini mudah-mudahan bisa memberikan spirit semangat buat kita semuanya dalam rangka mengagungkan baginda Rasulullah SAW. Terakhir, saya mohon maaf karena tadi yang pertama yang namanya badal tidak sama dengan jadi sangat jauh sekali. Oleh karenanya segala kekurangan, kekhilafan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan khusus buat guru saya dan yang hadir siswa di sini semuanya di sini bisa memaafkan, bisa memaklumi dari segala kekurangan saya. Mari kita bersama-sama buka acara lomba pada hari ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan ini adalah sebagai ladang ibadah kita yang nanti akan ditukarkan dengan kerinduan Allah Subhanahu wa taala. Lahal dunia wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حسن مقاصدنا يا الله وبلغ مرادنا بالخير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وبزيادة وصل عن الأصحاب البلد المقدم عليه السلام والاستقامة وصل الرسول أعظم صحة القادر الجيلاني وصل الحسن الصابري ومن الغزالي رضي الله عنه ذوي الكرامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. دعواهم فيها سبحان ربهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakir fa inna zikratan faul mu'minin. Al-ayat. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa syarril umuri muhdatsatin bid'ah
wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama, yang paling utama, yang patut kita utamakan dan tidak boleh kita duakan, karena diduakan itu menyakitkan. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga, nikmat yang begitu besar, nikmat yang tidak akan pernah terhitung oleh akal dan pikiran manusia, yaitu nikmat yang utama ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam mugia tercurahkan kepada junjungan alam, yakni revolusi Islam yang akhlaknya Al-Quran, yang telah mendobrak pintu kebatilan, yang telah merobek-robek bendera kekafiran, yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad, kepada keluarganya yang suci, sahabatnya yang sejati, dan kita selaku umatnya yang senantiasa menanti syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, yang terhormat Dewan Guru Madrasah Aliyah Malnu Pusat Menes, yang tidak bisa disebutkan satu persatunya, namun tidak akan mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Wabil khusus kepada Kepala Madrasah Aliyah Malnu Pusat Menes, yakni Ibu Hajah Siti Makiah, yang semoga oleh Allah diberkahkan sisa umurnya, disehatkan badannya, amin, diberi ketabahan serta kesabaran dalam mendidik kita selaku siswa-siswi Madrasah Aliyah Malnu Pusat Menes, amin amin ya rabbal alamin. Duruk Kiai, duruk. Dan tak lupa pula kepada teman-teman siswa-siswi Madrasah Aliyah Malnu Pusat Menes, baik dari jurusan IPA maupun IPS. Yang dari jurusan IPS saya khususkan kepada teman-teman saya dari 10 IPS 4, yang semoga oleh Allah ditambah-tambahkan ilmunya, dimanfaatkan ilmunya, dibarakahkan ilmunya, amin amin ya rabbal alamin. Dan maupun dari kalangan jurusan IPA yang sangat saya kagumi, berdirinya saya di sini ingin berpidato yang bertemakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di luar sana yang mengatakan bahwa Maulid hukumnya bid'ah. Banyak di luar sana yang mengatakan bahwasanya Maulid adalah bid'ah. Memang betul Nabi mengatakan bahwasanya wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu ialah sesat. Lihat, kita perhatikan secara detail, kita perhatikan secara rinci. Kulla di sini ialah kulla majmu, bukan kulla jami' yang tidak mencakup semuanya. Mungkin di ayat Al-Quran ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Kulla di situ, kullu di situ, baru kullu jami' yang mencakup kepada semuanya. Tetapi jikalau disangkut pautkan kepada kulla bid'atin dhalalah, tidak, di situ adalah kulla majmu yang ada sebagian bid'ah yang hasanah. Seperti apa? Seperti Maulid Nabi, seperti halal bihalal, dan banyak, teramat banyak untuk disebutkan. Sudah dijelaskan bahwasanya di dalam kitab Khawasi Syarwani karangan Al-Imam Syarwani, perlu diketahui hadirin dan hadirat rahimakumullah, di dalam ilmu fikih ada yang namanya matan, ada yang namanya syarah, dan ada yang namanya khawasi. Matan ialah isi, syarah ialah penjelasan daripada matan, khawasi ialah penjelasan yang lebih rinci daripada matan dan syarah. Di dalam kitab Khawasi Syarwani karangan Al-Imam Syarwani dijelaskan bahwasanya, wahai malam Senin, apa yang menyapamu? Wahai malam Senin, apa yang membuat engkau mulia?
Wahai malam Senin, mengapa hari-hari yang mulia lahir daripadamu, berasal daripadamu, wahai malam Senin? Karena malam Seninlah malam kelahiran baginda Nabi. Pada malam Seninlah malam yang sangat dimuliakan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Senin api di Majusi yang tidak pernah padam oleh Allah dipadamkan. Mengapa? Karena ingin memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad. Padahal tidak mustahil oleh Allah ingin dimatikan dalam sebelum atau sesudah hari kelahiran Nabi, tetapi oleh Allah sengaja dimatikan itu api di Majusi pada hari-hari kelahiran Nabi karena ingin memuliakan Nabi Muhammad SAW. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibir yang mulia, yakni bibirnya Rasul. Kota Mekah menjadi kota yang mulia karena kota Mekah ialah kota kelahiran Nabi. Bahkan ada satu ulama yang berpendapat bahwasanya sendalnya Nabi lebih mulia daripada malaikat Jibril. Mengapa sendalnya Nabi lebih mulia daripada malaikat Jibril? Karena sendalnya Nabi pernah bertemu langsung dengan Allah, pernah berjumpa langsung dengan Allah, sedangkan malaikat Jibril tidak. Walaupun itu semua sendal karena dipakai di kaki yang mulia, kita juga sendal itu menjadi mulia karena dipakai oleh kaki yang mulia, yaitu kaki baginda Nabi besar Muhammad. Maka dari itu kita harus bangga dalam merayakan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan pedulikan omongan-omongan yang di luar sana. Jangan kita hiraukan, jangan kita pedulikan, abaikan saja, acuhkan saja. Walaupun dia mengatakan bid'ah, syirik, kafir, banyak sebagainya, kita tidak perlu pedulikan. Yang kita pedulikan, kita harus bangga dalam hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kepada hadirin dan hadirat semua untuk bersalawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salawat yang lagi tenar. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli kemarin alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Cukup sekian dari saya. Pasti banyak kesalahan dan banyak kehilapan yang tidak saya ketahui. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya
wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar al-wahidil qahar wa salli ala nuril anwar wa silil as'ur wa tilyaqil aqyal wa miftahil babi yasal sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa ala alihil athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Al-ayah ayat ikrahil ayah. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man hafadha sunnati akramahallahu ta'ala bi arba'i khisalin al-mahabbah fi qulubil barrah wal haibah fi qulubil fajarah wasi'ati fil rizqi wasiqati fid din. Al hadis ay ikrahil hadis. Wa qala Syekh Junaidul Baghdadi wa man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil iman. Wa kama qala ala qalat bahula salawe 25 mesel dukuh kateh maya. Awalnya di zaman ayeuna loba nu selingkuh lewat dunia maya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Punten Pak, biasa ngomong bahasa Indonesia ini. Santai memang. Puja kali puji ayo ulang pancatkeun ka Allah Rabbul Izzati. Salawat niwa salam mugia tercucur dan terlimpahkan ke pimpinan alam, kejunjungan alam yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi beserta keluarganya, para sahabatnya. Oke, ulang selaku umatnya. Mudah-mudahan kini syafaatna di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal Alamin. hadratul mukarramin wal muhtaramin, para calon alimil ulama, amin. Amin. Para calon kiai, amin. Amin. Ayah nu calon RT. Ayah setik mah. Yang saya hormati kepada dewan juri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya kepada beliau. Langsung saja dikatakan kudu nama ieu ulang di bulan ieu kudu bunga di bulan datangna di bulan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani memperingati acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau andai kata umpamanya ingin hasil itu melalui 3 faktor sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Badal Jusrun. Wa'lam annal i'tina'a bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahsulu bi id'ami ta'am. Yakinkanlah sesungguhnya memperingati kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahsulu bi id'ami ta'am, itu bisa hasil dikarenakan kahiji nyieun kadahareun, nyieun makanan, nyieun food bahasa Inggris apa? Anu kedua bisa hasil memperingati acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca berjanji deba baitam palama dan salam tamamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabatul akbar itu terus cuma mamang-mamang bae tama. Siap. Anu katilu bisa hasil acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi
qiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran hasil mam, niat tantau, niat kaulah baca Quran karena maulid Nabi Muhammad SAW hasil. Hasil. Insyaallah hasil. Nah, itulah 3 faktor yang mana apabila kita memperingati acara maulid Nabi Muhammad SAW itu harus mempunyai salah 3 faktor menurut Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Badarijus Zuhud. Nah, mudah-mudahan kita merayakan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad SAW jadi wasilah, jadi sababiyah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jikalau andai kata umpamanya kita ingin masuk surga dengan amal ibadah kita, itu jauh-jauhin beribadah nage ulang tenyaho ikhlas tenyaho untuk kapanan eta syarat ibadah di dalam kitab Sulamul Munajat wa'lam anna syarta qubulal ibadati al-ikhlas, dan yakinkanlah sesungguhnya syarat diterima ibadah ialah harus ikhlas gitu. Nah, mudah-mudahan kita memperingati atau mengadakan perlombaan acara maulid Nabi Muhammad SAW jadi sababiyah, jadi wasilah kangge ulang sadayana asup ka surgana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satacana kaulah nutup ya omongan pribados, lebih baik dan alangkah baiknya kita bersolat bersama-sama. Yuk tarik sis. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalah bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Allahumma fikil abwami karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, semangat Abang Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Aliyah Mano Pusat Menes, yang terhormat Dewan Guru dan stafnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa taklim saya terhadap beliau. Yang terhormat Dewan Juri dan yang terhormat kawan semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, jasmani dan rohani. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya yang memiliki kemuliaan.
dan kita umatnya di akhir zaman. Secara substansi, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah sebuah ekspresi kegembiraan dan penghormatan terhadap beliau. Siapapun kita, sudah sepantasnya kita menjunjung dan mencurah limpahkan sholawat dan salamnya kepada beliau. Nabi paling sempurna tanpa cacat dan dosa. Ini dilihat ketika beliau mengembala kambing di gurun kalbunya, disucikan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit banyak tentang sejarah asal muasal hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun dalam pidato kali ini saya tidak akan mencari perbedaan dari sejarah awal asal muasal dari kelahiran Nabi. Memang ada banyak yang mengatakan pada mulanya kelahiran Nabi untuk meningkatkan kesemangatan, karena dulu umat Islam saat itu untuk membangkitkan, sebab waktu itu umat Islam sedang patah semangat, sedang kehilangan semangat untuk mempertahankan diri dari perang salib, yakni Jerman, Prancis, dan Eropa. Tentara salib telah berhasil merebut Yerusalem dan menyulap Masjidil Aqsa menjadi gereja. Umat Islam saat itu kehilangan semangat dan persaudaraan ukhuwah. Sultan Hasanuddin Al-Ayyubi ketika ia menjabat menjadi seorang gubernur pada dinasti Ayub, dia mengatakan bahwasannya umat Islam, pejuang umat Islam harus diperjuangkan dengan cara apa? Dengan cara mempertebal kecintaan mereka terhadap baginda mereka. Ia menghimbau kepada seluruh umat yang ada di penjuru dunia agar senantiasa memperingati hari kelahiran Nabi, yakni 12 Rabiul Awal. Maka pada musim haji bulan Dzulhijjah 579 Hijriah, maka Salahuddin menginstruksikan kepada seluruh jemaah haji bahwasannya sepulangnya mereka dari tanah suci harus mensosialisasikan kepada masyarakat agar senantiasa memperingati hari lahir beliau pada tanggal 12 Rabiul Awal. Mendengar cerita saya yang sedikit tapi kebanyakan ini menyimpan arti, yakni haruslah memperjuangkan semangat Islam dengan cara apa? Dengan cara bersolawat. Mari kawan, kita bersolawat bersama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Beli minuman jamu, mencari kelas tak ketemu. Santri unggul Indonesia makmur, bersama NU haruslah maju. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kita senantiasa mendapatkan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya dengan bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat
tangkaikan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yang telah berjuang siang dan malam, yakni afdalul makhluqat nabiyina Muhammadin dan para sahabat dan keluarganya dan para sahabat dan selaku kita umatnya yang mengikuti petunjuk beliau. Yang terhormat Dewan Juri yang baik hati lagi meneliti dengan hati-hati. Mudah-mudahan Dewan Juri selalu bisa berkonsentrasi. Kacang kopi. Di bulan Maulid ini semua orang melaksanakan maulidan, melaksanakan merayakan peringatan hari besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal perkampungan sampai perkotaan, semuanya merayakan kedatangan bulan Maulid ini. Baik anak-anak ataupun ibu-ibu, baik bapak-bapak atau anak kecil, semuanya ikut serta memperingati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya ayam, mereka keluarkan ayamnya, dia potong untuk memperingati untuk peringatan hari besar Nabi Muhammad. Yang punya bebek, dia keluarkan bebeknya, dia potong bebeknya untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, kok semua orang melaksanakan hari lahir, melaksanakan peringatan hari besar Maulid, hari lahir Nabi, padahal terhadap ulama aulia tidak ada yang dirayakan peringatan hari lahirnya, tetapi yang ada haulnya. Kita ambil contoh Sultan Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Beliau setiap mengadakan acara, mengadakan peringatan, yang diperingati adalah haulnya, bukan kelahirannya. Tetapi mengapa baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperingati hari lahirnya, yang dirayakan hari lahirnya? Karena Nabi Muhammad sangat cinta kepada kita. Nabi Muhammad sungguh mahabbah kepada umatnya. Rasulullah menginginkan kita mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Sesuai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Lamun terpercaya teangan baik. Hadirin seiman dan seumat Nabi yang saya cintai dan saya banggakan. Rasulullah itu manusia, tetapi tidak sama dengan manusia biasa. Jikalau kita kiaskan Rasulullah, jikalau kita kiaskan manusia biasa menjadi batu, Rasulullah menjadi intan permata. Manusia biasa tidak sama dengan manusia yang luar biasa. Oleh karena itu, Rasulullah orang yang paling mulia, Rasulullah orang yang paling agung, Rasulullah orang yang paling bijak pendapatnya, Rasulullah manusia yang selalu benar fatwanya. Sesuai dalam Al-Quran yang tertera
Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati seluruh Dewan Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau semua. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang semoga oleh Allah selalu dimudahkan dalam mencari rizkinya, amin. Diberikan anak yang soleh dan soleha, amin. Dan tak lupa kepada seluruh teman-teman yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana yang telah memberikan nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam, marilah kita curahkan ke baginda alam al-Mustafa, pemimpin seluruh jagat raya, yakni the king of the best and world, of the best and the best, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Kepada keluarganya yang suci, sahabatnya yang sejati, dan kita selaku umatnya yang menantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Meneladani Akhlak Rasulullah dan Perjuangan Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman modern sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa baginda kita, pemimpin seluruh dunia, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan suri tauladan yang begitu sempurna akhlaknya, gigih dalam berjuang, serta panutan yang mengajarkan kita kebaikan dalam hidup. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, fa inna ma bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku mengutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin, dari hadis tersebut kita dapat menyadari betapa besarnya upaya beliau untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Dari sejak awal turunnya wahyu pertama di Gua Hira, beliau memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, sehingga memutuskan berdakwah secara terang-terangan. Sudah beribu-ribu penolakan, hinaan, bahkan celaan yang beliau dapatkan. Hadirin, apakah ada dalam benak diri kekasih kita itu rasa untuk menyerah? Apakah beliau marah ketika kaum kafir melempari wajahnya yang penuh cahaya dengan kotoran unta? Apakah beliau merasa takut ketika kaum kafir hendak membunuhnya? Jawabannya tidak. Tidak sama sekali. Sedikit pun tidak ada keraguan dalam diri beliau untuk menegakkan agama Islam. Hadirin rahimakumullah, apa yang dapat kita teladani dari perjuangan dan kegigihan beliau adalah sikap tanggung jawab dan kesabaran untuk menegakkan agama Islam. Sudah sepatutnya kita semua untuk menerapkan segala kesempurnaan akhlak beliau di zaman yang sudah semakin hina ini. Kalau Rasulullah tidak marah dan sedih ketika kaum kafir menghinanya, kita pun tidak boleh menangis dan menyerah ketika menemui kegagalan dalam menuntut ilmu. Kalau Rasulullah tidak takut ketika hendak dibunuh oleh kaum kafir, kita pun tidak boleh merasa takut ketika akan melaksanakan kebenaran dan menghilangkan kekufuran di hidup ini. Siap? Sebagaimana disyairkan dalam sebuah syairan, fa inna ma bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nabi diutus ke alam
disempurnakannya, kebarokahan, kemanfaatan, tapi akhlaklah yang disempurnakannya. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada perkataan yang salah, itu pasti datangnya dari diri saya sendiri. Demi Allah, aku berjanji. Demi guru, aku taati. Demi orang tua, aku di sini. Demikian dan terima kasih. Unzur maqala wala tanzur maqala.